Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi terkait dengan alasan ketidaklulusannya teman-teman di setiap kali mendaftarkan program kartu prakerja. Nah, buat teman-teman sekalian yang sudah lolos prakerja di gelombang ke-14 ini, selamat karena sudah lolos. Dan buat teman-teman yang tidak pernah lolos, jangan pernah resah lagi karena sudah ada fitur baru yang kemudian muncul di dashboard prakerja ini teman-teman. Jadi untuk di gelombang ke-13 kemarin memang kita belum bisa untuk melihat tentang yang namanya riwayat gelombang kita ya teman-teman. Tapi untuk di gelombang ke-14 ini teman-teman sudah bisa langsung melihat untuk di dashboard prakerja teman-teman itu sudah ada tersedia teman-teman. Sudah ada tersedia tentang fitur riwayat gelombang. Nah, di fitur riwayat gelombang ini teman-teman akan melihat tentang kendala dan kemudian alasan mengapa teman-teman itu tidak lolos di program kartu prakerja yang teman-teman ikuti ya teman-teman. Jadi langsung saja buat teman-teman yang tidak pernah lolos dan kemudian ingin menyaksikan fitur barunya, kita langsung saja menuju pada dashboard prakerja kita ya teman-teman. Jadi di sini ada dashboard prakerja kita ya teman-teman. Nah, untuk di gelombang-gelombang sebelumnya salah satu fitur ini belum muncul ya teman-teman. Kita hanya diberikan informasi seperti ini saja. Namun untuk di gelombang ke-14 ini sudah ada peluncuran di fitur terbaru mereka. Jadi sudah ada peluncuran dengan fitur terbaru mereka tentang riwayat gelombang teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi bahwa riwayat gelombang ini adalah fitur yang disediakan oleh pihak kartu prakerja ini ya teman-teman. Artinya sengaja diluncurkan untuk memberitahukan karena memang sudah banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan terkait dengan ketidaklulusan mereka itu kendalanya di mana teman-teman. Nah, ini diluncurkan agar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak lolos mungkin dari gelombang pertama hingga di gelombang ke-14 ini. Jadi langsung saja kita pilih di riwayat gelombang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah alasan ketidaklulusan saya di program kartu prakerja ini mulai dari pertama saya mengklik gabung ya teman-teman. Jadi mulai dari 7 September dari 2020 teman-teman. Jadi saya itu mengetahui tentang program kartu prakerja ini mulai dari bulan September ya teman-teman. Saya mengetahuinya mulai dari bulan September hingga di tahun 2021 ini di gelombang ke-14 ini teman-teman, dan itu gagal ya teman-teman. Jadi untuk di gelombang ke-12 itu kita itu masih diberikan waktu untuk mengupdate ulang ya teman-teman, mengupdate biodata dan kemudian KTP kita ya teman-teman. Jadi untuk di gelombang ke-12 itu seperti itu karena mungkin di gelombang ke-12 ini adalah lanjutan dari gelombang ke-11 yang di 2020 kemarin teman-teman. Jadi untuk pengupdatean biodata dan kemudian KTP kita untuk di gelombang ke-12 kemarin itu masih sempat bisa ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu baru mengklik gabung di gelombang ke-12, itu teman-teman itu kan diperhadapkan dengan updatean biodata teman-teman. Nah, ini mungkin karena di gelombang ke-11 ini adalah yang terakhir di 2020 dan kemudian gelombang ke-12 itu adalah lanjutan dari gelombang yang ke-11 ini teman-teman. Jadi kita itu diminta untuk mengupdate ulang data diri kita. Tapi untuk di gelombang 13 dan kemudian 14 itu kita sudah tidak lagi untuk mengupdate biodata dan kemudian nick kita ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang akan merubah nick dan kemudian kendala lainnya yang terdapat di riwayat gelombang sesuai dengan nicknya teman-teman ataupun biodatanya teman-teman yang menjadi alasan ketidaklulusannya teman-teman itu mungkin harus menunggu ya teman-teman, mungkin harus menunggu informasi yang lebih lanjut terkait dengan updatean terbaru di gelombang ke-15 ini teman-teman. Karena ini adalah fitur baru di gelombang ke-14 ini. Mungkin di gelombang ke-13 kemarin itu kita sudah diperingatkan ataupun sudah diberikan informasi terkait dengan adanya alasan mengapa tidak lolos di setiap mendaftar program kartu prakerja ini teman-teman. Karena dari sekian banyaknya teman-teman yang mempertanyakan itu di program kartu prakerja ini, jadi mereka meluncurkan fitur ini ya teman-teman. Fitur ini sengaja diluncurkan karena terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengapa mereka itu tidak lolos dari gelombang pertama hingga di gelombang ke-14 ini teman-teman. Jadi riwayat ini di dashboard ini bisa teman-teman lihat untuk di riwayat gelombang ini. Teman-teman itu langsung diperlihatkan untuk alasan kenapa tidak lolos mulai dari teman-teman pertama kali mengklik gabung ya teman-teman. Jadi ini salah satu nicknya teman saya dan kemudian ini alasan yang sudah tampil mengapa tidak lolos di setiap mendaftar program kartu prakerja ya teman-teman. Jadi ini nicknya itu masih terdaftar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi ya teman-teman. Tapi untuk beberapa kasus kemarin saya pernah mendaftarkan teman-teman saya yang juga masih statusnya masih sama ya teman-teman, artinya masih pelajar dan itu masih kuliah juga teman-teman, artinya mereka masih kuliah sama dengan saya dan itu mereka bisa lolos teman-teman. Nah, ini kemungkinan besarnya nicknya mereka itu tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan ya teman-teman. Jadi
untuk mereka yang tidak terdaftar itu karena mungkin bisa jadi mereka itu ilegal teman-teman. Tapi yang terdaftar ini alhamdulillah teman-teman, artinya kita itu masih dalam terkait dengan instansi ataupun perguruan tinggi ya teman-teman, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan dari program kartu prakerja ini. Nah, buat teman-teman yang sudah lulus kuliah tapi masih mendapatkan kendala seperti ini, disarankan kepada teman-teman sekalian untuk mengunjungi kampus di mana teman-teman itu kuliah untuk diberhentikan ataupun dinonaktifkan dari data itu ya teman-teman, data pendidikan tinggi itu untuk dinonaktifkan teman-teman. Karena kalau misalkan itu tidak dinonaktifkan, berarti selagi teman-teman mengklik gabung itu teman-teman tidak akan pernah mendapatkan informasi lolos ya teman-teman, informasi lolos di program kartu prakerja ini, karena itu sudah menjadi ketentuan dari sistem prakerja itu sendiri teman-teman. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih mempertanyakan kenapa saya tidak lolos dari gelombang pertama hingga di gelombang ke-14 ini, nah ini alasannya sudah terjawab ya teman-teman, semuanya sudah terjawab di dashboard prakerjanya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman cek sendiri. Untuk di gelombang ke-14 ini sudah ada fitur terbarunya tentang riwayat gelombang, di mana riwayat gelombang itu sendiri menjelaskan tentang kendala ataupun alasan kenapa tidak pernah lolos di program kartu prakerja di setiap kali teman-teman mengklik gabung untuk mengikuti program kartu prakerja ini. Jadi mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih pemula. Selebihnya tinggal teman-teman tekan tombol like, comment, share, serta subscribe juga ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.